siang Pak Anhari. Selamat siang Mas Rehan. Dan ya kita ketemu lagi setelah pelatihan waktu itu di Korpatarin. Oke, gimana kabarnya nih? Ya, dia sehat. Oke, siap. Nah, sesuai dengan pelatihan waktu itu di Korpatarin, nah apa sih bedanya pelatihan ke masyarakat biasa sama petugas khusus PK3D? Iya. Jadi sebenarnya kami dari Pemberdayaan Masyarakat Pusat Krisis dan Kegawadaratan Kesehatan Daerah memang mempunyai program untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana cara penanggulangan kegawadaratan dan bencana. Sebenarnya apa yang kita ajarkan itu umum sih ya, dan basic. Basic ini sebenarnya bisa juga diajarkan oleh orang awam, artinya non medis, bisa juga diajarkan oleh medis. Karena standarnya sama. Contohnya penanganan pada kasus jantung itu bantuan hidup dasar itu kan sama. Kemudian untuk penanganan luka dan patah tulang hampir sama. Hanya mungkin penanganannya lebih detail. Kalau untuk yang medis ya, khususnya pegawai PK3D ataupun pegawai yang lain dengan dia basicnya medis, tentunya kalau untuk kasus trauma atau kasus luka perdarahan itu lebih detail. Dia harus memeriksa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau untuk awam itu ya simpel aja, misalkan sesek ya mungkin dilonggarkan seluruh pakaiannya gitu kan, kemudian diposisikan setengah duduk. Nah kalau medis kan mungkin kalau ada alat yang menggunakan oksigen, kemudian ya paling kalau awam ada perdarahan ya hentikan perdarahan. Nah kalau untuk medis harus pasang infus. Nah kalau pasang infus kan udah lebih kompetensi ya, basicnya memang harus medis gitu. Nah di masyarakat awam itu kita nggak sampai masang infus karena memang itu perlu keahlian khusus. Itu sih yang membedakan. Jadi ada persamaannya, ada perbedaannya. Ya. Gitu. Nah kan ada pengetahuan dan tanggung jawab yang diberi nih saat mendidik first aid ke baik itu masyarakat ataupun petugas PK3D. Ya. Nah, adakah kekhawatiran saat memberi pengetahuan dan tanggung jawab ini ke masyarakat yang baru saja dilatih basic first aid? Kayak misalnya khawatir mereka akan ada kesalahan dalam penanganan atau bahkan salah gunakan pengetahuan dan tanggung jawabnya. Ya. Justru kekhawatiran itu muncul apabila kita tidak mengajarkan. Kalau kita mengajarkan, otomatis kita berikan bagaimana sih alur tahap-tahap kita melakukan penanganan sehingga masyarakat awam itu lebih aman. Ya, contohnya misalkan kalau ada kejadian kan otomatis ya alur pertamanya seperti apa? Misalkan aman diri, aman lingkungan, aman pasien, kemudian cek respon ya, kemudian minta bantuan, kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalkan kita nggak ajarkan, takutnya dia nggak minta bantuan. Nah, minta bantuan ini sebenarnya kan harus ada lebih dari satu orang untuk melakukan penanganan, sehingga itu menjadi saksi lah ketika mungkin ada tanggung gugat atau tuntutan dari keluarga korban gitu. Dia mau menolong tapi keluarga korban misalkan salah paham, dikiranya loh gara-gara dia nih meninggal, padahal dia yang menolong. Nah kalau ada saksi yang tadi call for help tadi ya, minta tolong itu, ya otomatis saksinya tadi ya bisa menjelaskan gitu bahwa dia ini adalah penolong, first aid responder, atau mungkin dia sebagai seorang perawat, dokter, kira-kira seperti itu. Jadi kekhawatiran itu muncul justru kalau kita tidak ajarkan. Ya kalau kita ajarkan ya saya pikir ya fine aja, karena kita udah ajarkan secara teoritisnya sehingga pasiennya selamat, petugasnya juga yang menolong ya selamat gitu. Nah, ya kan tadi sudah dijawab tuh soal kekhawatiran. Nah, kan juga pengetahuan first aid ini ada satu keterampilan yang juga kalau tidak diterapkan maka makin lama bisa lupa. Contohnya saya sendiri, saya juga sudah lupa cara imobilisasi tulang yang patah. Nah, apa yang bisa dilakukan dalam pelatihan atau dalam pelatihan berikutnya supaya masyarakat tidak melanggar tanggung jawabnya atau pengetahuannya tidak hilang gitu? Ya, kalau masyarakat awam yang kita latih itu kan sebenarnya harapannya ketika mereka sudah kita ajarkan, kita sudah latih, harapannya adalah ketika ada kejadian kegawadaratan, baik serangan jantung, penanganan luka, patah tulang, dia bisa melakukan tindakan gitu. Nah, terkait masalah lupa dan lain-lain ya kembali lagi ke masyarakatnya ya. Kalau dia
apa namanya, memahami pada saat dia pelatihan, kemudian dia memperhatikan, ya bisa jadi nggak lupa. Tetapi namanya kita manusia, jangankan rekan-rekan kita yang masyarakat yang awam ya, kita juga medis itu tetap harus di-refresh. Misalkan setiap 3 bulan sekali ada refresh apa yang menunjang pada saat dia melakukan pekerjaan. Masyarakat pun demikian, semestinya juga ada refresh. Artinya mengulang kembali gitu. Pelatihan ini jangan bosan-bosan. Kadang-kadang sudah pelatihan saja bisa lupa ya, apalagi kita sudah terlalu lama gitu. Apalagi namanya ilmu kesehatan emergency ini kan akan apa ya, berkembang ya. Bisa juga ada pertambahan teori, tindakan kayak gitu. Misalkan kondisi biasa, kemudian tiba-tiba kemarin COVID kan, penanganannya kan agak berbeda, itu ada update-nya. Sehingga penting sih bagi masyarakat juga harus refresh ya. Ya refreshnya kan terserah siapa yang melakukan apa namanya, pemberian materi, apakah kami dari dinas kesehatan atau mungkin dari instansi lain, ya boleh-boleh saja. Pada dasarnya ilmu emergency itu ilmunya ya sama gitu, satu gitu kan. Ya kalau kita kan ngadopsinya dari American Heart Association Amerika. Jadi sama semuanya, instansi manapun pasti akan mengajarkan yang sama gitu. Itu sih. Terima kasih banyak Pak Anhari untuk Siap. Oke ya, terima kasih juga Mas Rehan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Mungkin yang menonton video ini juga mudah-mudahan sadar bahwa menyadari bahwa ilmu emergency itu harus dimiliki. Walaupun kita basicnya medis, bahkan ibu rumah tangga ya harus. Sehingga kalau ada kejadian kita tidak grogi dan kita bisa melakukan penanganan. Itu sih. Oke.